bagaimana caranya agar kita ini menjadi orang yang pemaaf. Karena kadang-kadang kita satu sisi mengucapkan memaafkan bisa, tapi nanti kalau ketemu orangnya ingat kesalahannya, ingat perbuatannya, satu timbul sakit hati dan lain sebagainya. Ini jelas untuk menjadi orang yang pemaaf, satu, yang pertama yang harus kita latih adalah kita melatih logika, tapi logika yang dibangun dengan syariat. Jadi begini, terjadinya proses dia menyakiti hati kita atau menyakiti kita dengan cara apapun juga, itu merupakan takdir Allah Ta'ala. Dan di dalam takdir itu, posisi kita itu masih lebih baik. Nah, karena kita jadi orang yang madlum. Dia jadi orang yang zalim. Jadi orang yang madlum, yang mana kalau doa, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau bersabar, kita mendapatkan pahala. Memaafkan mendapatkan pahala. Artinya ini semua sudah terjadi peristiwa itu dan itu dengan izin Allah. Maka posisi kita tidak mendolimi orang lain, kita jadi orang yang madlum itu adalah satu hal yang harus kita anggap, alhamdulillah ya, saya tidak jadi orang yang zalim. Itu ilmu pertama begitu. Artinya saya tidak mendolimi siapa, jadi orang yang madlum dan kalau saya sabar saya dapatkan pahala. Yang kedua, syaitan itu tidak ingin kita jadi orang memaafkan. Nah, karena syaitan itu inginnya kita itu menjadi orang yang mencari keributan atau membalas keburukan dengan keburukan. Tapi kalau Allah Ta'ala itu menghendaki hamba jadi orang yang pemaaf. Sebagaimana Allah itu akan memaafkan kesalahan hambanya, wahai hamba, apakah kamu nggak mau doa kesalahannya oleh Allah? Kalau kamu mau doa kesalahannya oleh Allah Ta'ala, maka jadilah kamu juga orang yang memaafkan kesalahan saudaramu yang lainnya. Artinya memang Allah Ta'ala menginginkan kita jadi orang pemaaf. Syaitan menginginkan kita tidak jadi orang pemaaf. Dengan mengingatkan kita pada kesalahan-kesalahan dia. Nah, kita milih mana? Jadi pribadi yang disenangi Allah atau jadi pribadi yang disenangi syaitan. Ada dua logika ini yang kita pikirkan. Kemudian yang berikutnya, yang mungkin harus sama-sama kita ketahui. Pernah terjadi satu kejadian dalam kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kejadian ini sangat menyakitkan bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Satu, ini menimpa putrinya itu Sayyidah Aisyah. Dan yang kedua, menimpa Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau cintai. Apa? Istri Nabi yang juga putri beliau dituduh berselingkuh. Di antara yang terlibat di dalam tuduhan ini adalah seseorang yang masih kerabatnya Sayyidina Abu Bakar dan setiap hari sering dibantu sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Anda bisa bayangkan coba, tiap hari dia sering terima sesuatu dari ayahnya, tapi dia menuduh putrinya seperti itu, dan itu istrinya Nabi. Itulah manusia. Mungkin ketika itu dia lupa. Ketika Sayyidina Abu Bakar ketika itu marah dan mengatakan saya tidak akan bantu kamu lagi, maka turun ayat yang menegur sifatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu. Mengatakan, kamu pengen tidak kamu diampuni sama Allah? Kalau kamu pengen ya kamu juga ampuni dia, maafkan dia. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq memaafkan orang itu dan kemudian tetap memberikan bantuan kepada orang itu seperti biasa. Artinya menjadi orang yang pemaaf itu adalah seseorang yang mulia. Kalau orang menyimpan dendam dalam hati, dia akan cari. Kapan saya bisa membalas keburukan kepada dia? Tahu enggak, orang itu, kalau itu orang buruk, kamu balas dengan keburukan, dia akan semakin buruk. Hingga hari nanti balas-balasan keburukan tidak akan ada selesainya. Tapi kalau itu orang buruk, kamu balas dengan kebaikan, insya Allah keburukannya bisa berkurang. Jadi orang baik atau tidak tahu. Allah Ta'ala ngasih hidayah atau tidak, terserah Allah. Tapi insya Allah keburukannya bisa semakin berkurang. Dan setidaknya kamu itu terlepas daripada dendam, hatimu semakin enak, kamu dapat pahalanya bersabar dan dapat pahalanya memaafkan. Allah alam suatu.